baik, kami dari kelompok 3B di sini akan menjelaskan bisa beli dan assembly dari unit transfer FTP pada hari ini. Saya bahas tadi sekarang nama saya kalau begitu saya akan saya akan membuka ini. Saya akan menjelaskan. Oke baik, di sini kita akan membalikkan transfer ke sini. Unit ini punyanya Nissan, kita balikkan. Habis itu nanti kita akan bongkar. Oke. Nah setelah nanti ini diturunin, nanti si mekanik ini dia akan masang bolt di sini ya, masang bolt di sini untuk. Jadi di sini kita akan melakukan tahap disassembly dari transfer case unitnya Nissan. Ini ada transfer case-nya. Dan di sini saya akan melepas flank. Di sini tuh yang saya gunakan itu soket berukuran 50. Tapi di sini tuh sudah longgar ya, jadi bisa menggunakan tangan. Tapi kalau misalkan kita itu bisa pakai soket berukuran 50 ini. Nah setelah kita dilepas, kita angkat pakai tracker. Ayo. Nah, setelah kita pasang trackernya, kita lepas dengan bantuan tracer dan soket berukuran 19. Pakai tangan dulu. Nah, ini udah kita lepas lemah. Ini ada ringnya dan ada seal di sini. Nah. Oke baik, di sini kita akan buka plank yang kedua menggunakan soket ukuran 58 dan handle L 3/4 ya. Baik, kita akan kerjakan. Oke, setelah bolt dari planknya terbuka, selanjutnya kita akan melepas planknya menggunakan tracker ya. Ketika menggunakan track ini kita harus menggunakan alat bantu yaitu soket 19 dan recet ya untuk melepaskannya. Baik, kali ini saya akan melepas cover AC. Nah, di sini ada 6 total baut, sama 2 yang ini. Kita menggunakan kunci ring wrench berukuran 14. Untuk pembukaan bolt itu harus menyilang, jadi tidak boleh rata kayak begini. Itu nggak boleh, kita harus menyilang dari sini ke ujung ke sini ke sini dan ke sini, seperti itu. Jadi kita akan membuka covernya menggunakan obeng min.
Di sini ada gasketnya, kita ambil. Baik, di sini saya akan membuka bolt cover menggunakan soket ukuran 14. Kita akan membuka cover berikutnya dengan soket 17 dengan bantuan extension bar dan T-slide. Oke, di sini saya akan melepas bolt dari cash transfer ini menggunakan kunci soket nomor 19, extension bar dan T-handle. Oke baik, selanjutnya di sini kita akan mengukur gear rasio dari transfer gear ini. Tapi sebelum kita mengukur rasio ini, di sini saya akan jelaskan dari mana tenaga transmisi itu masuk, input outputnya kemana aja. Jadi pertama, transmisi input output transmisi itu dia masuk ke input transfer gear melalui sini, dan nanti outputnya dia ke di sini yang gear kompon. Nah setelah dia output di sini, dia inputkan lagi di sini, input di sini, outputnya ke di sini gear yang ini. Nah, habis itu nanti di sini dia akan lari ke diferensial axle depan ataupun belakang. Kalau misalnya ya kita ingin hidupkan yang depan juga, itu kita bisa menggunakan fork 6x6. Cuman yang udah paten itu udah tetap itu 6x4. Nah, contohnya di sini ada mode high, low, sama neutral. Nah, kalau neutral dia seperti ini. Jadi ini input ketika diputarkan gear yang lain tidak bergerak. Pada saat kita high ke atas, pada atas gini, nah dia berputar. Jadi input of ini dia memutarkan yang ini input, yang output, terus inputnya ini dia outputkan output ke sini, output ke sini. Jadi ini input output, terus ini jadi input, terus ini output. Itu dia nanti yang ke diferensial ke Excel. Nah ini yang mode high seperti ini, terus mode low yang seperti ini. Nah, terus apabila kita ingin mengaktifkan 6x6, itu nanti sini ada gear lagi, yang dimana apabila dihubungkan, maka gear tersebut dia akan mengalirkan tenaga ke axle bagian ban depan, yang dimana nanti 6x6 itu akan berfungsi. Apabila nggak diaktifkan, itu dia hanya tenaga itu akan disalurkan ke ban belakang aja, jadi hanya 4x6. Jadi ada dua axle yang berfungsi. Nah, apabila ingin mengaktifkan yang bagian axle depan juga, jadi 6 ban itu jadi penggerak semua, itu nanti akan dihubungkan sama gear yang di sini nanti. Oke baik, di sini kita akan mengukur gear rasio ketika mode low sama high dari transfer case. Nah untuk rumusnya itu adalah output gear dibagi sama dengan input gear. Nah output gear ini kan 33, outputnya 33, inputnya itu 24. Habis itu kita kali dengan idlernya, input sama outputnya idlernya. Nah kalau yang idler ini outputnya itu 29, ini inputnya itu 20, maka kita mengukur ini sama dengan G3 dibagi 24 ini saya hitung yaitu 1,375 dikali 29 bagi 20, ini tadi saya hitung yaitu hasilnya 1,45. Nah setelah saya hitung ini saya kalikan, itu hasilnya ada 1,99, atau kita genapin aja yaitu 2, yang dimana yang menandakan gear rasionya ini adalah 2:1, yang dimana gear input itu 2 kali putaran
menghasilkan 1 kali putaran output. Ini menandakan gear rasionya itu 2:1. Terus sini kita akan lanjut mengukur gear rasio dari high transfer case. Nah, ini inputnya 27, outputnya 30, in sama outnya juga sama seperti yang low. Di sini kita akan mengukur rumusnya itu gear output dibagi gear input, yaitu 30 dibagi 27 dikali idler in sama outnya 29 dibagi 20. Nah, ini saya hitung 30 bagi 27, ini hasilnya adalah 1,1 dikali sama 1,45. Nah, setelah saya hitung ini hasilnya kurang lebih di 1,6. Jadi kurang lebih setengah lah, 1,5. Jadi input gear itu, gear input itu 1,5 putaran itu menghasilkan 1 output. Jadi gear rasionya adalah 1,6:1. Ini lagi ini gear rasionya untuk yang high, dan ini gear rasio dari yang low. Nah, Oke, selanjutnya ketika sudah covernya terpasang gini, selanjutnya kita akan masang bolt dari covernya ya. Baik, selanjutnya kita tahap pemasangan gasket pada covernya ini ya. Alah. Baik, di sini kelompok kami melaksanakan pemasangan dari cover idle gear ya. Untuk proses pengencangannya bolt ini dilakukan dengan cara menyilang ya. Ini. Baik, selanjutnya di sini pemasangan cover dari input transfer case-nya ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masang cover dari outputnya transfer case ini ya. Kita akan masang boltnya di sini. Lalu selanjutnya kita akan masang flanknya ini di inputnya dan di outputnya. Ini Pak Romli. Ini. oke, setelah tadi kita melakukan assembly semua, selanjutnya di sini kita akan mengembalikan transfer ini kembali berdiri ke posisi semula.